Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas part yang keempat pada persiapan seleksi calon anggota PPK maupun PPS, yaitu prediksi soal-soal JAT PPK pada Pilgub maupun Pilkada tahun 2024. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti update video-video terbarunya. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal yang pertama, berapa jumlah surat suara di setiap TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota? A. Sejumlah daftar pemilih tetap. B. Sejumlah daftar pemilih di setiap RT RW. C. Sejumlah surat suara pada pemilu sebelumnya. D. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. E. Sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jawaban yang benar pada soal ini adalah D, yaitu sejumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Soal selanjutnya yaitu apa saja yang termuat dalam surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. A. Nomor urut. B. Foto dan nama. C. Foto dan nomor urut. D. Nama dan nomor urut. Dan E. Nama, foto dan nomor urut. Jawaban yang benar pada soal ini adalah E, yaitu nama, foto dan nomor urut. Soal selanjutnya yaitu lembaga pemantau Pilkada 2024 mempunyai hak sebagai berikut ini kecuali A. Mengamati dan mengumpulkan informasi hanya pada saat jalannya proses pada saat rekapitulasi suara. B. Mendapatkan akses informasi dari KPU dan KPU Kabupaten. C. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan. D. Mendapatkan akses di wilayah pemilihan. Dan E. Berada di lingkungan TPS. Jawaban yang benar pada soal ini adalah A, yaitu mengamati dan mengumpulkan informasi hanya pada saat jalannya proses pada saat rekapitulasi suara. Soal selanjutnya yaitu laporan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Salah satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sebelum masa kampanye terakhir. B. 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir. C. 3 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 3 hari sebelum masa kampanye berakhir. D. 3 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 3 hari sesudah masa kampanye berakhir. Dan E. 3 hari setelah kampanye berakhir. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari sesudah masa kampanye berakhir. Soal selanjutnya yaitu Panwascam dapat memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang apabila terdapat hal-hal berikut ini kecuali A. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan dengan sesuai prosedur. B. Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali. C. Terdapat 3 orang anak di bawah umur yang ikut memberikan suara. Dan D. Penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu D. Penghitungan surat suara dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Soal selanjutnya yaitu dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan sebuah tahapan penyelenggara pemilu tidak dapat dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan? A. Dilaksanakan pemungutan suara ulang. B. Dilaksanakan pemilu lanjutan. C. Dilaksanakan pemilu susulan. Dan D. Dilaksanakan pemilu sela.
Jawaban yang benar pada soal ini adalah B, yaitu dilaksanakan pemilu lanjutan. Kemudian soal selanjutnya yaitu berikut ini adalah merupakan pernyataan kondisi dilaksanakannya pemilu lanjutan dan pemilu susulan kecuali A. terjadi kerusuhan yang mengakibatkan keseluruhan proses terganggu pada pemilihan susulan, B. terjadinya gangguan keamanan yang mengakibatkan sebagian proses terganggu maka pemilihan lanjutan, C. terjadinya bencana alam yang mengakibatkan hampir seluruh wilayah luluh lantak, dan D. terjadi gangguan yang mengakibatkan petugas KPPS dan PPS tidak dapat menunaikan kerjanya. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu D. terjadi gangguan yang mengakibatkan petugas KPPS dan PPS tidak dapat menunaikan kerjanya. Soal selanjutnya yaitu yang berhak untuk mengusulkan penghitungan suara ulang yakni A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. saksi calon dan PTPS. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu D. saksi calon dan PTPS. Soal selanjutnya yaitu terdapat ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan suara yang tidak sah, maka tindakan pengawas TPS A. meminta KPPS untuk mencatat sebagian kejadian khusus, B. meminta salinan berita acara penghitungan suara, C. mengusulkan penghitungan surat suara, dan D. mengusulkan pemungutan suara ulang. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu C. mengusulkan penghitungan suara ulang. Soal selanjutnya yang di bawah ini yang bukan merupakan perlengkapan untuk pemungutan suara adalah yaitu A. kotak suara, B. surat suara, D. tenda meja dan kursi, D. tinta, dan E. bilik pemungutan suara. Jawaban yang benar pada soal ini adalah menurut saya yaitu D. tinta, karena tinta dilakukan pada saat setelah melakukan pemungutan suara untuk menandai bahwasanya pemilih ini sudah melakukan hak pilihnya atau belum. Soal selanjutnya, asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. 1, B. 2, C. 3, dan D. 4. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya yaitu asas jujur dalam pemilu bermakna A. segala tindak lanjut penyelenggara pemilu harus jujur, B. penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi, C. peserta pemilu dan pemilih harus transparan, D. penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. Jawaban yang benar pada soal ini adalah penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. Soal selanjutnya yaitu negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas A. langsung, B. umum, C. bebas, dan D. rahasia. Jawaban yang paling benar pada soal ini adalah B, yaitu umum. Soal selanjutnya yaitu siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia? A. KPU dan Bawaslu, B. KPU, Bawaslu, dan DKPP, C. KPU dan DKPP, dan D. KPU. Jawaban yang benar pada soal ini adalah B, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Soal selanjutnya yaitu berikut ini adalah lembaga yang bersifat tetap kecuali A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, dan D. PPK. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu D, yaitu PPK. Soal selanjutnya yaitu berikut ini yang termasuk dalam lembaga KPU kecuali A. Panwaslu Kecamatan, B. PPK, C. PPS, dan D. KPPS. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu A, yaitu Panwaslu Kecamatan. Soal selanjutnya yaitu salah satu tugas Bawaslu adalah A. melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, B. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pemilu, C. pemutakhiran data pemilu,
D. Mensosialisasikan tahapan penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu A. Melaksanakan pengawasan tahapan dan penyelenggaraan pemilu. Soal berikutnya yaitu berikut ini yang termasuk dalam jajaran Bawaslu kecuali A. Panwaslu Kecamatan, B. PPS, C. PKD, dan D. PTPS. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu B. PPS. Soal selanjutnya yaitu berapa jumlah anggota KPPS? A. 7, B. 8, C. 9, dan D. 10. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. Berjumlah 7. Soal selanjutnya yaitu kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, dan D. DKPP. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. Bawaslu. Soal selanjutnya yaitu siapakah yang berhak melakukan audit dana kampanye? A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, dan D. Akuntan publik. Jawaban yang benar pada soal ini adalah akuntan publik. Soal selanjutnya yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak selalu terkait langsung dengan tahapan adalah A. Netralitas ASN dan TNI Polri, B. Pengawasan penyusunan daftar pemilih, C. Penentuan dapil, D. Penetapan bakal calon. Jawaban yang benar pada soal ini adalah yaitu A. Netralitas ASN dan TNI Polri. Soal selanjutnya yaitu tugas pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU mendasari data A. DP4, B. Kependudukan, C. Mendagri, D. DPT Pilkada terakhir. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. DP4. Soal selanjutnya yaitu KPPS bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Kabupaten, B. PPK, C. Panwaslu, dan D. Kepala Desa. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. KPU Kabupaten. Soal selanjutnya yaitu asas pemilu Indonesia sering disebut dengan A. Luber, B. Berintegritas, C. Luber Jurdil, dan D. Jurdil. Jawaban yang paling benar pada soal ini yaitu C. Luber Jurdil. Itulah tadi beberapa soal prediksi CAT pada persiapan seleksi tahapan PPK maupun PPS pada Pilkada maupun Pilgub tahun 2024. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar mendapat update video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.